Fasal menjelaskan hukum qadzaf, iki tuduhan. Wa huwa lughatan ar-ramyu, secara bahasa artinya melempar. Wa syar'an, secara syariat ar-ramyu bizina, menuduh orang berbuat zina. Ala jihati ta'yir, atas jalan mencela. Litakhruja asy-syahadah bizina, supaya mengecualikan saksi zina. Wa idza qadhafa bidzal mu'jamah, wa idza qadhafa, ketika seseorang menuduh ghairahu, orang lain, bizina, kaqaulihi, seperti ucapannya zanaita, kamu berzina, fa'alai haddul qadhaf, maka baginya had qadhaf. Ada orang nuduh orang lain berbuat zina, hati-hati nuduh orang berbuat zina, maka yang nuduh itulah yang akan dicambuk, dihad dia. Berapa cambukannya? Samanina jaldatan, 80 cambukan, kama sayati. Hadza illam yakun al-qadhif aban, ini kalau memang si penuduh bukan bapak au umman atau ibu, wa in alaya, kama sayati. Orang yang menuduh akan dicambuk 80 kali bisama niyati syara'ito, dengan 8 syarat. Salah satu wa fi ba'di nusah salasun minha fil qadhif, 3 syarat untuk orang yang menuduh. Yang pertama, wa huwa yakuna balighon, orang yang menuduh sudah baligh akilan, berakal. Fasobi wal majnun la yuhaddani, orang anak kecil dan orang gila tidak dihad. Biqadfihi ma syakhsan, dengan tuduhan mereka kepada orang lain. Yang ketiga, wa alla yakuna walidan lil maqdzuf, dan orang yang menuduh bukan orang tua bagi si orang yang dituduh, bukan orang tuanya. Falau qadzafal abu awil sekarang kalau orang tua atau bapak atau ibunya menuduh anaknya, wa in ala waladahu wa in safula la hadda alaihi, maka tidak ada had bagi orang tua. Wa khamsun fil maqdzuf, 5 syarat untuk yang dituduh. Orang yang dituduh wa huwa ayyakuna musliman, harus orang Islam, balighon aqilan, baligh berakal, hurran merdeka, afifan, dia orang yang terjaga, maksudnya afifan, terhormat, orang yang terhormat, ani zina, artinya tidak pernah melakukan zina. Fala hadda biqadhafi syakhsi kafiran, maka tidak ada had menuduhnya seseorang kepada orang kafir. Au saghiran, atau anak kecil, au majnunan, atau orang gila, raqikon, atau budak, au zanian, atau memang orang pelaku zina, memang dia itu pelacur lah gampangannya. Nah, jadi gimana? Begini maksudnya, kalau ada orang menuduh orang lain berbuat zina, maka orang yang menuduh akan dicambuk 80 kali, tapi dengan 8 syarat. Kalau syaratnya 8 tidak terpenuhi, ya berarti orang yang menuduh tidak dicambuk. Apa 8 syarat? 1, orang yang menuduh harus orang yang berakal. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, bukan orang tuanya. Jadi kalau bocah cilik ngomong, si Polan berzina, itu bocah cilik nggak kena dihukum. Tapi kalau sudah dewasa, berakal, dan dia bukan orang tua dari yang dituduh, maka ditegakkan had. Syarat yang selanjutnya, yang keempat, syaratnya harus muslim. Orang yang dituduh orang muslim. Jadi kalau kafir, tapi nggak boleh juga, tapi nggak sampai di had. Ono kita orang Islam, ono kafir ngomong, kamu berzina ya, ngomongku yang nuduh nggak dicambuk, tapi ya nggak boleh juga, tapi nggak sampai dicambuk. Atau orangnya masih kecil, anaknya masih kecil, itu juga tidak dicambuk. Atau orang gila, atau budak, atau orang yang memang berzina, dia memang pelacur. Nah, kalau pelacur cuma ngomong kamu berzina ya, ini boleh nggak dicambuk karena memang dia pekerjaannya itu kok. Itu.
Lagi mesti orang orang normal kok tiba-tiba dituduh apa? Berzina. Nah dalam konteks ini apa? Iku penggerbekan, karena sering ngomong wong gerbek wong langsung diomong, wah si Polan berzina. Kondisi definisi zina apa sih? Tadi dijelaskan. Apa definisi zina? Memasukkan. Bah, definisi harus hafal tuh. Ya minimal definisi yang lain, definisi daripada ijarah nggak hafal, kirot nggak hafal, mudorobah nggak hafal. Minimal definisi zina dihafal dulu. Apa definisi berzina tadi? Memasukkan zakarnya apa khasafahnya, khasafah itu helmnya, memasukkan helmnya kepada kemaluan perempuan. Mana ya? Ikut jenenge apa? Zina. Lu siki penggerbekan, pertanyaan nih, apakah orang yang menggerbek melihat itu sudah masuk? Bisa jadi dia lebih mukodimah itu si urung acara intinya urung si mukodimah cuma berpelukan apa macam, berarti belum berzina. Lo kok data orang sing ini ngelapor si Polan berzina, dia yang dicambuk nantinya. Kenapa? Karena dengan melapor si Polan berzina, konsekuensinya si Polannya kan akan dirajam atau akan dicambuk, sehingga orang yang akan nuduh tidak boleh sembarangan. Nanti syaratnya harus minimal 4 saksi. Saksinya harus 4. Nanti orang syarat saksi nih. Jadi nggak boleh. Jadi ini kira-kira apa yang gerbek kok dewean, mendingan nggak usah. Karena yang ada, atau kita gerbek boleh, tapi nggak usah ngomong berzina. Pokoknya tinggal tangkap saja 2 orang ini melakukan asusila atau apalah mana ibu. Ya melakukan apa? 2 orang ini asusila. 2 orang ini boleh, tapi orang usah ngomong dia berzina. Kenapa? Khawatirnya belum. Kalau belum berzina, berarti yang membawa yang gerbek inilah yang harus dicambuk 80 kali. Ya. Jadi ojo asal-asalan, jangan asal. Malah sing lucu wis grebek urung ngerti jelasannya piye langsung diarak, didenda, dendane nggo tuku kambing dipangan bareng-bareng ngundang tengku meneh. Tengkune dumune khusyuk pisan. Ya Allah, goblok kok berjamaah. Janganlah itu goblok dhewean wae. Aja goblok kok berjamaah. Ya, jangan, enggak boleh. Denda harus bayar sekian. Nah, itu bahaya itu. Itulah hukum. Kenapa sih banyak terjadi di masyarakat kejadian yang seperti itu? Karena masyarakat enggak ngaji. Tak ngaji bolak-balik nembe bab wudu bubar pengajian. Sesuk ngaji meneh ganti tengku nembe bab wudu bubar pengajian. Jadi bolak-balik nembe bab wudu tok wae. Sehingga enggak ngerti bab sing setelah iki ada bab apa saja enggak tahu. Nah, ini gitu. Alhamdulillah ini kita nggak bagus untuk gaji tenanan. Ben ngerti lah ada hukum-hukum begini, mas. Ben jasa. Nah, jadi ya apa yang gerbek ya gerbek, tapi jangan sampai nuduh begitu. Wa yuhaddu al-hurru al-qadhif, orang yang merdeka kalau sudah menuduh maka dia dihad thamanina jaldatan 80 cambukan. Wa yuhaddu al-'abdu arba'ina jaldatan, budak dicambuk 40 kali. Wa yasqutu 'anil qadhif haddul qadfi, gugur dari orang yang menuduh hak tuduhan bisa gugur. Kan tadi kalau ada orang nuduh, kalau tuduhan enggak sesuai kan dicambuk piro? 80. Dia bisa gugur, maksudnya orang yang nuduh tidak dicambuk kalau menemukan 3 syarat. Dengan 3 perkara, bisalah tadi asya, dengan 3 perkara. Ahaduha iqamatul bayyinah, 1 mendatangkan saksi. Sawaun kanal maqdhuf ajnabiyan au zaujatan, baik yang dituduh itu orang lain ataupun istrinya. Jadi begitu dia nuduh, kan kalau nggak sesuai dicambuk. Kalau pingin tidak dicambuk, datangkan saksi. Nah, wasani yang kedua, madkurun fi qawlih aw afal maqdhuf 'anil qadhif. Yang kedua
orang yang dituduh memaafkan, wong apian, Islam, tak maafkan berarti nggak jadi dicambuk. Wasalisu madhkurun fi qawli aw li'an fi haqqi zauja, atau melakukan li'an kemarin itu, dan melakukan li'an maka tidak jadi dicambuk. Wasabaqo bayanuhu, sudah lewat penjelasan li'an fi qaulil musannif faslun wa idza rama rajul ila akhirih. Penjelasan li'an sudah dijelaskan kemarin. Jadi kalau ada li'an maka tidak jadi ada had qadzaf. Had apa namanya, menuduh zina gugur kalau ada 3 syarat. Satu, dia mendatangkan saksi. Yang kedua, orang yang dituduh memaafkan. Atau yang ketiga, melakukan sumpah li'an gitu. Jadi artinya apa? Agama itu punya aturan, berarti nggak asal penegakan hukum ini rumang sana. Kalau ada wong grebek lah rumang sana paling top dewe. Wah, saya telah menggerebek, telah melakukan nahi mungkar. Nah, terus apa sih dikerjakan? Wah, ini saya denda orangnya. Denda berapa? Oh, 3 juta. Lah terus dendanya untuk apa? Oh, untuk beli kambing, kita makan-makan. Wah, goblok iki wong ini. Nah, salah nih, salah. Bukan begitu aturan mainnya. Wis ngono dikandani malah orang terima. Iki wis kurang ajari meneh itu. Wis dikasih tahu malah orang terima. Nah, itu bab tentang menuduh. Maka kita tidak boleh sembarangan menuduh zina.